Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pendengar sekalian. Kembali lagi kita ke podcast kita hari ini dengan bersama saya Muhammad Zubaidi sebagai host di sini. Jadi pada sesi ini kita akan mengangkat tema tata krama sebagai cerminan wawasan kebangsaan. Jadi pendengar sekalian, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan, toleransi, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap keberagaman. Tata krama bukan hanya soal sopan santun bicara, tetapi juga cara masyarakat menjaga keharmonisan sosial. Di sini kita sudah memiliki beberapa pembicara yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nanti para pembicara akan membagikan atau menceritakan bagaimana sih kebudayaan yang ada di daerah mereka masing-masing. Mungkin singkat saja kita langsung saja ke pembicara pertama. Silahkan mungkin kepada Ibu Haki untuk menceritakan bagaimana sih kebudayaan yang ada di daerah tempat Ibu Haki berasal. Terima kasih, silahkan. Baik, terima kasih Pak Zubaidi. Oke, baik. Perkenalkan dulu sebelumnya, saya Haki dan asal saya dari Blitar, Jawa Timur. Oke, berbicara tentang budaya ya. Jadi di Blitar itu, khususnya Blitar, Jawa Timur itu dikenal lebih lugas dan tegas daripada masyarakat Jawa Tengah yang mungkin pembawaannya lebih kalem dan anggun seperti itu. Nah, namun begitu masyarakat Blitar tetap menjunjung tinggi kesopanan gitu. Jadi orang Blitar biasa berkata, sampean arep lunga endi, Pak. Itu artinya Bapak mau pergi kemana gitu. Tapi sebetulnya kami juga memiliki tingkatan bahasa seperti itu, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan teman sebaya ataupun dengan orang yang lebih tua, akan berbeda seperti itu. Nah, kemudian kesopanan Jawa Timur itu mungkin lebih tampak lewat sikap yang hormat, kemudian intonasi bicaranya dan juga tindakan nyata. Selain itu masyarakat Blitar khususnya juga dikenal dengan budaya guyup rukun. Jadi guyup itu maksudnya bersama gitu ya, kebersamaan, rukun dan gotong royong. Nah, nilai ini merupakan inti wawasan kebangsaan karena gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia sejak dulu ya, seperti yang kita ketahui. Nah, selain itu Blitar juga memiliki nilai sejarah nasionalisme karena menjadi tempat makam Bung Karno, sang proklamator ya. Jadi di sana ada apa namanya tempat makam itu dan saat ini menjadi tempat wisata, salah satu tempat wisata seperti itu. Nah, kemudian Blitar menunjukkan bahwa budaya daerah juga memperkuat identitas kebangsaan. Mungkin seperti itu, Pak Zubaidi. Baik, terima kasih Ibu Haki. Menarik ya. Jadi memang kita kenal masyarakat-masyarakat Jawa Timur itu terkenal dengan cara bicaranya lugas dan tegas ya. Tapi ternyata memang dalam kesehariannya masyarakat Jawa Timur itu menampilkan nilai kesopannya berdasarkan dari gestur tubuh, sikap dan sebagainya. Dan menarik juga dari tempat Bu Haki berasal itu juga menyampaikan bahwa adanya budaya guyup dan gotong royong di mana ini juga menjadi nilai lebih sebagai wawasan kebangsaan kita. Mungkin lanjut ke pembicara selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Lukman mungkin yang bisa sharing juga terkait kebudayaan dari daerah asalnya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Zubaidi. Salam kenal Bapak Ibu semua. Saya Lukman dari daerah istimewa Yogyakarta. Sebenarnya kalau kita bicara konteks budaya di Yogyakarta, eh, justru di sanalah budaya Jawa itu hidup dan bernapas. Karena filosofinya adalah alon-alon waton kelakon, yang artinya adalah pelan-pelan aja, yang penting nanti tujuannya juga tercapai. Ojo gerusak-gerusuk, nggak usah terlalu terburu-buru gitu loh. Ada lagi nerimo ing pandum, yang artinya ya dalam hidup ini kadang sesuatu yang sudah ditakdirkan ya kita terima, namun kita tetap harus berusaha. Kemudian dalam konteksnya bahasa Jawa, dan itu menunjukkan tata krama yang diucapkan. Ada ngoko, itu untuk sesama teman pergaulan, kemudian kromo untuk yang lebih tua, kemudian ada kromo hinggil untuk yang lebih seniornya lagi. Di sanalah mengatur setiap interaksi, mengajarkan kita unggah-ungguh dan penghormatan kepada yang lebih tua. Kemudian kita bicara tentang seni. Seni adalah jiwa yang berbunyi, seperti contohnya gamelan itu bukan sekedar musik, namun percakapan logam dan kayu. Tarian seperti serimpi adalah puisi yang bergerak dan penuh simbol. Kemudian ada wayang kulit. Wayang kulit adalah layar di mana nilai-nilai kebaikan itu diajarkan melalui lakon ada Pandawa Limo, Kurawa dalam menyampaikan ajaran keadilan dan kepahlawanannya. Ritualnya adalah rasa syukur yang megah. Mungkin itu Pak Zubedi, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Lukman. eh ya menarik ya tadi dari budaya dari Jogja sendiri sangat mengedepankan unggah-ungguh ya, yaitu atau sopan santun dalam masyarakatnya sendiri. Mulai dari bahasa, mulai dari bagaimana dia mengaplikasikan kesenian daerah sebagai bentuk dari kesopan santunan itu sendiri. Mungkin kita lanjut ke pembicara selanjutnya. Saya persilahkan ke Ibu Titin, silahkan juga berbagi terkait kebudayaan dari daerah asalnya. Terima kasih Pak Zubaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Titin Suryani, berasal dari Bengkalis, Riau. Mungkin sudah ramai orang yang mengetahui bahwa Riau ini identik dengan suku Melayu ya. Budaya Melayu ini sangat erat dengan adat dan ajaran agama. Sopan santun dalam budaya Melayu bukan hanya kebiasaan, tetapi menjaga marwah, yaitu kehormatan keluarga dan masyarakat. Prinsip utama tata krama Melayu Riau ini yang tua dihormati, yang sebaya dihargai, dan yang muda disayangi. Yang tua dihormati ini maknanya orang yang lebih tua, baik karena usia, ilmu, maupun kedudukan adat, harus diperlakukan dengan penuh sopan santun dan hormat. Yang sebaya dihargai ini orang yang seusia atau setara kedudukannya diperlakukan sebagai mitra, bukan pesaing atau lawan. Terus yang ketiga, yang muda disayangi. Orang yang lebih muda diperlakukan dengan kasih sayang, bimbingan, dan perlindungan. Sapaan kepada orang tua biasanya penuh hormat, seperti datuk, tuan, dan puan. Contoh, datuk, amba mohon tunjuk ajar. Artinya, datuk, saya mohon nasihat. Nah, budaya Melayu memiliki prinsip terkenal yaitu adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah. Artinya, adat dan agama berjalan bersama. Nilai ini mengajarkan bahwa moral, etika, dan kesopanan adalah penguat bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya maju secara materi, tetapi juga beradab. Seperti itu. Terima kasih Bu Titin. Menarik ya. Jadi sepertinya kalau budaya dari daerah Ibu Titin ini memang sangat erat, masih berhubungan sangat erat dengan budaya Melayu ya. Di mana sangat mengajarkan bagaimana sifat sopan santun kepada orang yang lebih tua, orang yang dianggap lebih mulia di dalam hubungan bersosialisasi masyarakat, tapi juga sebenarnya juga mengajarkan bagaimana kita menghargai sesama baik dari sisi usia maupun yang di bawah kita. Baik, mungkin selanjutnya kita ke pembicara terakhir. Saya persilakan kepada Pak Rizky juga untuk berbagi bagaimana sih kebudayaan dari daerah asalnya. Silakan Bapak Rizky. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan menceritakan budaya Banjar tumbuh dengan religius yang kental. Di Kalimantan Selatan, menghormati orang tua bukan sekadar tradisi, melainkan wujud nyata dari keimanan dan adab. Nah, di dalam masyarakat Banjar, ada panggilan khusus nih, abah atau mama. Nah, itu untuk orang tua kita, bapak atau ibu. Kemudian ada tuan guru, itu untuk ulama atau pendidik atau guru kita. Kemudian ada pian, itu sebagai kata ganti kamu yang sangat sopan. Kemudian ada contoh nih kalimat, pian hendak kemana guru? Nah, itu artinya Anda mau kemana guru? Kemudian orang Banjar sangat menghormati orang tua, guru, dan ulama. Bagi orang Banjar, mereka adalah pelitanya, yaitu menghormati mereka adalah cara menjemput ridho Tuhan. Selain itu, di dalam budaya Banjar ada mengenal konsep kayu baimbai, di mana artinya adalah mendayung bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Ini selaras dengan wawasan kebangsaan kita, yaitu persatuan bangsa dibangun dari kebersamaan. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang budaya Banjar. Terima kasih. Baik, iya terima kasih Bapak Rizky. Jadi sangat setuju ya dengan apa yang disampaikan Bapak Rizky tadi. Karena kebetulan juga saya orang Kalimantan Selatan, orang Banjar. Jadi memang masyarakat Banjar ini terkenal dengan kereligiusannya, sangat menghormati tokoh-tokoh agama terutama. Makanya masyarakat Banjar itu ketika dinasihati kebaikan dari para ulamanya itu sangat mudah untuk menuruti. Dan ini juga menjadi nilai plus dari masyarakat Banjar sendiri. Baik, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara, di mana tadi kita sudah mendengarkan berbagai macam kebudayaan dari Jogja, Blitar, Melayu Bengkalis, sampai dengan Banjar. Kita di sini belajar bahwa tata krama bukan sekedar aturan sopan santun, tetapi tata krama adalah identitas dan budaya serta perekat dari bangsa kita. Tadi Jogja mengajarkan tenggang rasa, Blitar menonjolkan sikap gotong royong dan sikap hormat, dan tadi dari Melayu mengajarkan bagaimana adat sebagai sebuah kehormatan sosial. Dan di Banjar tadi terkenal dengan kesantunan religiusnya. Walaupun dengan cara berbeda, tujuan kita tetap sama, menciptakan masyarakat yang rukun dalam bingkai Indonesia. Inilah makna sejati dari wawasan kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Terima kasih sudah mendengar podcast kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para pembicara yang sudah bersedia hadir hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.